Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, di tempat ini Tuhan, bahkan yang terhubung live streaming Tuhan, kami datang kepadamu karena ada kerinduan yang besar dari dalam hati kami untuk menyembahmu, untuk mengagungkan namamu. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena yang kami tahu, yang kami percaya, ketika hati Tuhan disenangkan, ada hadirat Tuhan yang tercurah, dan di mana ada hadirat Tuhan pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya setiap kami yang memuji menyembah nama Tuhan, dimanapun kami berada, kami doa Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, saat ini Tuhan, kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan, Kau yang jamah hati setiap kami Tuhan, ubahkan bagaikan tanah yang subur. Tuhan, berikan kami hati sebagai hamba yang mau untuk diajar. Tuhan, berikan kami kerendahan hati untuk mau dididik oleh firman Tuhan. Karena kami percaya ketika kami punya hati bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk ditabur, maka benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami mau berdoa buat hamba-Mu yang Kau percayakan saat sore malam hari Tuhan menyampaikan firman-Mu. Kami doa Tuhan, urapi, Tuhan sucikan, Tuhan yang layak dan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Tuhan, jika ada dosa memohon ampun, jika ada kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba-Mu ini terbatas tanpa Tuhan, hamba-Mu ini gak mampu tanpa Tuhan. Tapi kami percaya kalau ada Tuhan yang ada di dalam hamba, kalau ada Roh Kudus-Mu mengurapi hamba, sekalipun hamba terbatas, sanggup Tuhan ubahkan jadi luar biasa untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang Kau percayakan untuk hamba layani saat ini, tidak ada satupun yang pulang sia-sia, tapi semuanya pulang bawa berkat, bawa sukacita, bawa jawaban atas setiap pergumulan mereka. Kami doa Tuhan, kasihani jemaat-Mu Tuhan. Kami doa biar kiranya saat sore malam hari ini, semua yang menyaksikan, semua yang hadir boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan kami mau berdoa Tuhan, biar kiranya apapun yang disampaikan isi hati Tuhan, karena isi hati Tuhan sesimpel apapun kalimatnya, pasti ada kuasa, pasti memberkati setiap kami. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, kemuliaan hanya buat Tuhan. Karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati, yang siap terima isi hati Tuhan dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini, saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom, haleluya. Yang di atas shalom, yang di tengah shalom, yang di bawah shalom, yang di rumah juga shalom, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama boleh berikan senyuman, bilang sama kanan kirimu dulu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk bagikan sukacita Tuhan saat sore malam hari ini, karena sukacita Tuhan melimpah bagi setiap kita. Haleluya, 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 haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Makin luar biasa, makin semangat cari Tuhan, makin menggebu-gebu di dalam Tuhan. Saya mau bilang saudara, semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Yuk boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Oh, mimbar baru saudara. Saya trauma kalau yang akrilik saudara. Karena mungkin banyak saudara yang gak tahu waktu itu patah huruf saya nyanyi sambil tahan mimbar. Oh Tuhan Yesus, lama banget lagi. Iya, cuma kan ya nggak ketahuan, kan profesional. Haleluya. Yuk, yang bawa kita Alkifon, yang nggak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Sama-sama pengakuan iman kita terhadap otoritas firman Tuhan. Yuk sama-sama dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka Alkitab kita saudara. Yohanes pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-40. Yohanes pasalnya yang pertama, kita akan baca saudara ayatnya
yang ke-35. Kita akan baca dari ayatnya ayat yang ke-35 akan sampai ayatnya yang ke-40. Yohanes pasalnya yang pertama, kita akan baca saudara dari ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-40. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-35 sampai 40. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Yohanes 1 ayatnya yang ke-35 sampai 40. Yang di situ diberi judul apa? Murid-murid Yesus yang pertama. Saya 35, saudara 36, gantian 40 sama-sama. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Ayat 36, silakan. Ayatnya yang ke-37. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Ayat 38. Ayat yang ke-39, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4:40, kita baca sama-sama. 3, ya, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes, lalu apa? Sekali lagi saudara, ayat 43, ya, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah siapa? Andreas, saudara Simon Petrus. Kalau saudara udah follow Instagram, Facebook saya, sudah tahu bahwa tema khotbah saya hari ini adalah bicara tentang lessons from Andrew the Apostle, atau bicara tentang belajar dari Andreas, sang murid Tuhan Yesus atau sang rasul, saudara. Nah, kalau saudara sekali lagi perhatikan, saudara, bicara tentang Andreas sedikit latar belakangnya. Andreas ini, saudara, adalah murid Tuhan Yesus yang pertama, saudara. Itu kenapa judul perikop pembacaan kita tadi bicara tentang murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Karena memang Andreas adalah murid pertama dari Tuhan Yesus, saudara. Awalnya dia adalah murid dari Yohanes Pembaptis, tapi ketika ketika dibaptis sama Yohanes Pembaptis, ketika berjumpa dengan Yohanes Pembaptis berkata bahwa dialah anak domba Allah. Sejak saat itulah Andreas akhirnya mengikuti Tuhan Yesus, saudara. Dan dari arti namanya, saudara, Andreas ini, saudara, bukan menggunakan bahasa Aramaik sama seperti beberapa murid yang lain. Tetapi dari arti namanya, Andreas ini, saudara, menggunakan bahasa Yunani, saudara. Arti nama Andreas saya pelajari dalam bahasa Yunani itu sama seperti translatannya kalau di bahasa Inggris kan jadi Andrew. Kalau di bahasa Indonesia kan tetap sama seperti bahasa Yunaninya, yaitu Andreas, saudara. Nah, arti kata nama Andreas dari bahasa Yunani ini bicara tentang jantan atau maskulin, saudara. Sekali lagi, dari bahasa Yunani bicara tentang Andreas ini, arti namanya adalah jantan atau maskulin. Itu kenapa nama-nama Andreas, nama-nama Andrew, nama-nama Andre itu harus maco-maco, saudara. Iya, kan namanya artinya jantan, maskulin. Jadi jangan sampai nama Andreas, Andrew ketika dikagetin. Ini soundman mantap banget ini, menjiwai dia. Saya mau contohin malah kaget beneran. Iya, jadi jangan sampai nama-nama Andreas, Andrew ketika dikagetin. Saya jaga-jaga. Ketika dikagetin, ayam. Enggak boleh. Iya, karena dari namanya harus maco. Jadi kalau dikagetin, ayam. Ayam. Itu baru nama Andre. Ya, tim saya nama Andre. Maco banget. Apalagi udah fitness sekarang, saudara. Kalau jalan, tangan ngengkang. Mau keluar lift aja mesti miring. Maco, saudara. Nah, Andreas ini, saudara, adalah sekali lagi adalah murid Tuhan Yesus, saudara. Seperti yang kalau saudara perhatikan khotbah saya minggu lalu tentang Bartimeus, saudara, saya membahas tentang bahwa setiap cerita kisah yang ada di dalam Alkitab semuanya mengandung yang namanya pelajaran berharga. Sama-sama bilang sama saya, pelajaran berharga. Amin. Nah, termasuk di dalamnya dari kisah perjalanan kehidupan seorang Andreas. Nah, itu akan sama-sama kita jadikan pembelajaran dasar supaya apa kita bisa jadikan dasar dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari sosok kehidupan seorang Andreas? Yang pertama adalah bicara tentang dari kepribadiannya. Sama-sama bilang sama saya, kepribadiannya.
Sama-sama bilang sama saya kepribadiannya. Coba kita lihat Alkitab kita saudara, ayat yang ke-40 yang kita baca tadi. Yohanes pasal yang pertama, kita akan baca ayat yang ke-40 saudara. Yuk, haleluya, terpuji nama Tuhan. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya, sama-sama kita baca 3 ya. Adalah, sekali lagi kita baca 3 ya. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah siapa? Andreas, saudara Simon Petrus. Kalau kita cuma baca sekilas saja saudara, tidak ada yang aneh dari ayat ini saudara. Kalau kita cuma lihat begitu saja, sepertinya ayat ini cuma ya udah cuma bicara tentang ada seseorang yang bernama Andreas, dia ikuti Yesus, ya dia saudara, ya dia seorang saudara dari Simon Petrus. Tapi kalau kita baca, perhatikan lebih detail saudara, seorang Andreas namanya disandingkan dengan Simon Petrus, padahal kalau saudara pelajari, saat ini Petrus belum melayani Tuhan. Saat ini Petrus bahkan belum ketemu sama Yesus. Tetapi kenapa akhirnya saudara, seorang Andreas ini namanya harus disandingkan dengan Petrus. Bahkan bukan cuma satu kali. Coba kita lihat ayat yang lain saudara. Yaitu di Matius 4 ayat 18. Boleh munculkan. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-18. Sama-sama. 3 ya. Dan ini pertemuan kedua. Ia melihat dua orang bersaudara. Yaitu siapa? Simon yang disebut Petrus, kemudian Andreas, saudaranya. Tahan sampai di situ, saudara. Ayat yang ketiga, coba boleh munculkan di ayatnya, yaitu di Matius 10 ayat 2. Matius 10 ayat 2, sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, puji Tuhan. 3 ya, inilah. Pertama siapa? Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya. Kemudian siapa? Yakobus. Dikatakan apa? Simon yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya, kembali lagi disandingkan lagi, saudara. Kemudian di ayat yang berikutnya ada di Matius 1 ayat 16, kemudian di Lukas 6 ayat 14. Saudara bisa baca di rumah, walaupun ya saya nggak yakin saudara baca, tapi ya lanjut aja. Yohanes 6 ayat 8. Lebih baik nonton Ikatan Cinta. Yuk, sama-sama. 3 ya. Seorang, yaitu siapa? Andreas, saudara Simon Petrus berkata, even untuk ngomong aja, penulis harus menjelaskan, menempelkan, mengaitkan Andreas dengan seorang Simon Petrus. Kenapa alasannya kira-kira menurut saudara? Saya bertanya karena saya berharap untuk mengajak saudara berpikir. Tapi hasilnya malah saya mengajak saudara untuk bengong. Saya nanya jawab. Kenapa? Jawab aja. Kalau salah kan nggak masuk neraka. Udah jawab aja. Orang Indonesia harus kita jaga kultur kita. Ngomong dulu baru berpikir. Nggak apa-apa. Kenapa sehingga seorang Andreas selalu harus disandingkan dengan Petrus? Lebih apa itu? Iya. Semua jawaban sepanjang hari dari pagi sampai hari ini sesi terakhir. Semua jawab karena saudaranya. Semua sesi. Saya mau bilang ya, nenek-nenek tatoan depan jalan juga tahu mereka saudaranya. Udah ditulis di situ saudara-saudara. Mereka saudara. Tapi bukan itu. Terus apa? Ush. Memang ini baru ahli Taurat ini. Masa? Tapi betul, ketika dipelajari, saya pelajari lebih dalam, saudara. Kenapa akhirnya harus selalu disandingkan dengan Petrus? Karena kenapa? Karena memang Petrus yang lebih dikenal daripada seorang Andreas, saudara. Andreas tidak ada yang tahu. Orang lebih tahu Petrus daripada seorang Andreas. Petrus lebih ditahuin sama orang-orang yang ada pada masa itu, saudara. Saya mau bilang, saudara, padahal kalau kita mau tarik lebih ke belakang, saudara, yang ajak Petrus untuk datang sama Tuhan itu Yohanes. Tapi saya mau bilang saudara, orang lebih tahu Petrus daripada Andreas. Saya mau bilang saudara, ini ibarat begini saudara. Jadi orang tuh nggak tahu siapa tuh Andreas. Andreas yang mana ya? Oh, itu Andreas saudaranya Petrus. Contohnya begini saudara, banyak orang nggak tahu nama tim saya. Oh, Andre siapa? Oh, itu Andre timnya pendeta Marcel. Karena
Pendeta Marcel lebih terkenal daripada ini contoh, contoh, jangan saudara saya pikir saya lagi sombong ya. Dikit, sedikit. Ini kan contoh ya. Saya mau bilang, itu saudara, itu kenapa harus disandingkan. Karena sekali lagi, Petrus lebih terkenal. Karena sekali lagi saudara, Petrus itu lebih familiar. Itu kenapa orang akhirnya menyandingkan Andreas dengan Petrus. Supaya mereka tahu siapa. Padahal sekali lagi seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama kali ngajak, yaitu Petrus untuk datang sama Yesus. Untuk kenal sama Yesus. Sampai akhirnya di pertemuan kedua diajak secara officially untuk jadi murid Tuhan Yesus. Adalah Andreas, saudara. Tetapi pada kenyataannya saudara, saya mau bilang saudara, Petrus yang jauh lebih terkenal. Coba kita lihat ayat yang ke-42, saudara. Ayat 40 dikatakan apa di sana? 41 dan 42. Boleh munculkan dulu sama-sama. 41 dan 42. 3, ya. Andreas, saudaranya, ia berkata kepadanya, stop, tahan sampai di situ. Artinya siapa yang pertama kali ketemu sama Yesus? Andreas. Tapi kita lihat ayat 42 dikatakan apa di sana? Ia membawanya. Ia itu siapa? Ianya siapa ia? Petrus. Andreas, udah makan malam belum sih? Ya udah ke depan ke bakmi Bintang Gading. Singgah aja, bilang aja Marcel. Habis itu bayar sendiri. Ayatnya saudara. Iya ini di siapa? Siapa dia? Andreas, dia membawanya, nyanya siapa? Petrus kepada, artinya apa? Yang bawa Petrus kepada Yesus adalah Andreas. Tapi pada kenyataannya dalam pelayanannya Yesus yang lebih terkenal Petrus. Yang lebih dekat dengan Yesus adalah Petrus. Bahkan yang lebih sering diajak dalam beberapa kejadian-kejadian penting adalah siapa? Petrus. Kalau saudara ingat ketika mau bukan hanya menyembuhkan tapi juga membangkitkan anak Yairus. Yang diajak bukan Andreas tapi ketika yang namanya di Getsemani. Yang diajak bukan Andreas tapi kenceng, kalau gitu aja kayak kenceng, Petrus. Tapi nggak apa-apa, mantap gitu. Pertanyaan saya, bagaimana perasaan saudara kalau di posisi seorang Andreas? Ketika saudara ajak seseorang untuk masuk di kantor saudara, pekerjaan saudara, tiba-tiba dia yang lebih disayang sama bos, dia yang akhirnya terima promosi dari bos, ditempatkan di posisi strategis. Kira-kira posisi perasaan saudara gimana? Saya mau bilang dia datang sama gebetan, tapi sampingnya laki-laki. Saya pikir lagi mau pencitraan. Tapi mantap. Gimana perasaan saudara? Ini jawaban pertama yang saya dengar berbeda. Kalau saudara, dalam pergaulan saudara misalnya ajak seseorang untuk masuk dalam pergaulan saudara, tiba-tiba teman-teman saudara lebih sayang sama dia, teman-teman saudara lebih care sama dia, teman-teman saudara lebih peduli sama dia, perasaan saudara gimana? Ketika saudara dalam bisnis, ajak teman saudara untuk nemenin, saudara mau ketemu investor, akhirnya investor bukannya invest di tempat saudara, malah invest di tempat teman saudara, perasaan saudara gimana? Ini anak muda, wanita-wanita terutama yang belum menikah, shalom buat yang wanita belum menikah. Kau lagi mau ketemu seorang cowok gebetanmu, yang udah lama chatting-chattingan. Akhirnya mau ketemuan. Karena mau ketemuan, kau takut dia buaya berbahaya. Karena zaman sekarang banyak buaya di mana-mana. Tapi di sini tidak ada buaya. Saya lihat. Tidak ada buaya. Biawak ada. Akhirnya kau ajak temanmu untuk ketemu sama dia. Tiba-tiba dia lebih suka sama temanmu dan akhirnya mereka jadian. Perasaanmu gimana? Yang saya tanya wanita-wanita, cewek-cewek, bukan ibu-ibu ya. Ibu-ibu jangan pernah berpikir untuk ketemu gebetan lagi. Kau udah punya gebetan di rumah. Dosa kau. Bapak Gembala bilang, setia. Jangan aneh. Bagaimana perasaan saudara? Ya. Tidak nyaman, bisa sakit hati, bisa kecewa. Kalau nggak jaga hati, bisa iri hati saudara. Tapi saya mau bilang saudara, belajar dari Andreas saudara. Saya mau bilang ini bukan cuma ada dalam dunia sekuler. Kadang-kadang dalam dunia pelayanan aja saudara. Ada orang-orang yang mohon maaf saudara. Memulai pelayanan sama-sama saudara. Tiba-tiba teman yang lebih diangkat daripada dia. Bisa muncul, oh Tuhan kenapa Tuhan? Aku udah pelayanan sama-sama ada bareng dia. Kenapa dia yang lebih dipromosikan daripada aku Tuhan? Ada yang begitu. Bahkan di dunia perjemaatan juga ada.
Oh Tuhan, aku udah lebih dulu Kristen daripada dia Tuhan. Aku bahkan udah pakai salib, lebih gede daripada dia Tuhan. Aku udah pakai salib nih. Udah kayak pikul salib Tuhan. Tapi kenapa Tuhan dia lebih dulu terima mujizat daripada aku Tuhan? Kenapa Tuhan? Oh Tuhan, aku lebih dulu jadi Tiberias daripada dia Tuhan. Aku kemana-mana Tuhan, udah pakai minyak urapan sampai berlemak-lemak Tuhan. Oh Tuhan. Tapi kenapa dia lebih dulu diberkati daripada aku? Dia tiap hari Tuhan gonta-ganti mobil. Pajero, Fortuner, Pajero, Fortuner, Pajero, Fortuner. Aku sih memang ganti-ganti mobil tiap hari. Tapi itu kan Grab, Tuhan Grab. Saya mau bilang saudara, ketika kau lihat orang lain diberkati, jangan iri, amin. Banyak orang mohon maaf ya, lebih senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang saudara. Kalau orang susah dia senang, happy, mantap, rasain lo. Iya, tapi ketika lihat orang bahagia, orang diberkati, iri hati, oh Tuhan. Iya, orang lain beli kulkas, tetangga beli kulkas, dia yang dingin di rumah. Dan cuma ketawa bertobat betul loh. Betul. Oh Tuhan langsung. Ini apa ini? Padahal saya lagi mau jaga wibawa ini. Minggu lalu wibawa saya udah hancur. Saya mau hari ini mau jaga wibawa. Saya mau bilang saudara, jangan pernah iri hati karena Tuhan gak pernah salah, amin. Saya mau bilang Tuhan ketika memberkati orang lain itu karena memang udah waktunya dia. Saya mau bilang saudara jangan pernah iri hati karena kalau kau iri hati kau akan menghalangi berkat Tuhan untuk datang dalam hidupmu. Amin. Tapi kalau kau tetap jaga hatimu baik akan ada waktunya Tuhan, berkat Tuhan pasti jadi bagian hidupmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga hatimu. Bilang sama yang ngomong, jangan iri hati. Ada waktunya Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Kita cepat saudara. Yang kedua, apa yang bisa kita belajar dari kehidupan seorang Andreas adalah bicara tentang dari pelayanannya. Sama-sama bilang sama saya, pelayanannya. Amin. Memang saudara, kalau kita lihat seorang Andreas ini saudara, kalah pamor dari seorang yang bernama Petrus. Memang Petrus lebih terkenal, Petrus lebih tampil saudara. Tapi saya mau bilang saudara, bicara tentang dampak pelayanan seorang Andreas tidak main-main saudara. Apa yang kita bisa lihat saudara? Yang pertama adalah ketika dia yang membawa Petrus untuk datang melayani sama Tuhan. Kemudian apa? Di Yohanes pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 9. Boleh munculkan di layar saudara. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 9. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya, seorang dari murid-muridnya yaitu siapa? Kemudian berkata kepadanya, ayat yang ke-9 dikatakan apa? Di sini, tetapi apa artinya itu? Untuk orang sebanyak itu memang ada keraguan dari hati seorang Andreas. Tapi saya mau bilang saudara, Andreaslah yang membawa anak itu untuk datang sama Tuhan. Sehingga mujizat besar terjadi saudara. 5.000 orang laki-laki diberi makan saudara. Memang Alkitab cuma mencatat 5.000 orang laki-laki saudara. Kalau satu laki-laki bawa satu istri satu anak artinya kurang lebih ada 15.000 orang saudara. Bayangin saudara, dari apa? Dari apa yang dibawa oleh Andreas seorang anak kecil itu saudara. Ada di TikTok saya baca seorang anak tanya sama pendeta, Pak Pendeta kan udah lama belajar Alkitab. Ya betul, Pak Pendeta kalau gitu Pak Pendeta sebutkan 5.000 nama 5.000 orang laki-laki yang ada di Alkitab. Bodoh amat. Saudara mau rebus juga ini yang gak akan ketemu itu nama saudara. Ayat berikutnya saudara, coba kita lihat saudara. Di bagian yang ketiga dikatakan apa saudara? Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai 22. Coba lihat ayat yang ke-20 sampai 22. Yohanes pasal yang ke-12. Boleh munculkan ayatnya. 3, ya. Terdapat apa? Beberapa orang Yunani. Kemudian apa? Ayat yang ke-21 dikatakan apa? Dan berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu ia berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Ayat 21 dikatakan apa? 22. Filipus pergi. Andreas dan Filipus menyampaikan pula. Jadi Andreas dan Filipus ini saudara asal bahasa nama mereka itu dari Yunani saudara. Itu kenapa mereka menjadi jembatan Tuhan Yesus dalam pelayanannya untuk menjangkau orang-orang Yunani saudara. Dan saya mau bilang sekali lagi saudara, sekalipun gak terkenal, sekalipun jarang nggak kayaknya longgar ini.
Jadi harus dipegang dengan baik. Jadi, udah trauma ya. Aman ya. Jadi, sekali lagi saya mau bilang saudara, sekalipun tidak seterkenal Petrus, tapi dampak pelayanan Andreas sangat luar biasa. Saya mau bilang saudara, mohon maaf, dalam kehidupan kita, setiap kita saudara, nggak perlu jadi orang terkenal, nggak perlu jadi orang yang tampak hebat di mata orang lain, tetapi yang paling penting hidup kita berdampak. Sama-sama bilang sama saya, berdampak. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Banyak orang hari-hari ini saudara lebih fokus pada apa? Oh, Pak Pendeta aku mau terkenal. Pak Pendeta aku mau viral. Apalagi anak muda karena udah fokus sama yang namanya sosial media. Waduh, mereka seneng banget kalau terkenal. Mereka seneng banget kalau viral. Kalau ada yang nge-like gitu. Oh my God, aku di like. Oh, tambah banyak. Seneng banget gitu saudara. Kalau nggak ada yang like, sakit hati. Kenapa sih? Kok nggak di like sih? Aduh kenapa ya? Apa yang salah ya? Apa tadi aku senyumnya kurang miring ya? Saya mau bilang saudara, terkenal itu baik. Tapi saya mau bilang saudara, ketika keterkenalanmu tidak membuatmu menjadi dampak, orang tidak datang sama Tuhan oleh kehidupanmu, mohon maaf saya mau bilang saudara, keterkenalanmu bisa jadi sia-sia saudara. Lebih baik nggak terkenal tapi hidupmu membawa orang datang sama Tuhan saudara. Anak-anak muda saya mau bilang sekali lagi saudara, hari-hari ini saudara, sosial media memang luar biasa. Tapi saya mau bilang pastikan sosial mediamu membuat orang datang sama Tuhan. Pastikan sosial mediamu membuat orang tertarik untuk kenal Tuhan. Saya kalau share saudara, apapun yang saya share di postingan saya berusaha untuk apa? Supaya apa yang mereka lihat membuat mereka tertarik dengan Tuhan. Banyak anak Tuhan hari-hari saudara yang dia share, oh Tuhan, bukan orang tertarik malah lihat, anak Tuhan kok begitu ya, orang Kristen kok begitu ya, aduh daripada aku kenal Tuhan kayak dia, mendingan aku belajar babi ngepet aja, aduh Tuhan. Iya loh. Apalagi mohon maaf, apalagi buat para wanita lagi, hari ini para wanita kita sikat ya. Kadang-kadang posting, aduh Tuhan, anak Tuhan sih. Tapi ketika di TikTok apalagi, udah pakai baju kayak orang susah, kekurangan bahan. Betul, mohon maaf banget. Pak, dada udah kemana-mana, paha udah kemana-mana, udah, aduh mama. Oh Tuhan. Katanya anak Tuhan, saudara. Saya kan suka sharekan konten-konten memberkati di TikTok saya. Kadang-kadang saya habis share, saya lihat TikTok. Oh Tuhan Yesus. Itu yang aduh mama. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Dosa ini Tuhan. Dosa. Tidak. Aku pendeta. Tidak. Tapi bagus sih. Wah Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Dan cuma ketawa. Bertobat. Kau yang bikin konten itu. Sekali lagi saya mau bilang saudara. Gak perlu jadi terkenal. Gak perlu dilihat banyak orang. Yang penting apa? Melalui kehidupanmu banyak orang datang sama Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidupmu harus berdampak. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan saudara. Yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari sosok kehidupan seorang Andreas adalah bicara tentang dari akhir kehidupannya. Sama-sama bilang sama saya, akhir kehidupannya. Pemain musik boleh maju ke depan, saudara. Akhir kehidupannya. Sedikit saya mau belajar saudara. Ajak saudara untuk belajar dari buku-buku sejarah yang saya baca tentang Andreas ini, saudara. Jadi Andreas itu, saudara, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dia terdeteksi keberadaannya oleh beberapa teolog, penulis sejarah rohani Kristen, saudara, adalah berada di Yunani pada tahun 69 Masehi, saudara. Dan di sana dia melakukan pelayanan yang luar biasa, saudara. Di sana Andreas benar-benar pelayanannya sangat luar biasa, berdampak bagi banyak orang. Di mana, saudara, banyak orang yang ada di Yunani bagian barat terutama, saudara, banyak yang akhirnya bertobat, menerima Yesus, datang sama Yesus. Akhirnya di sana, saudara, beribu-ribu orang yang akhirnya apa? Menerima Yesus pada saat itu, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, akhirnya waktu itu Yunani dikuasai oleh pemerintahan Romawi. Mereka ketakutan karena dampak dari pelayanan seorang Andreas ini. Singkat cerita, si gubernur Romawi yang menguasai area Yunani itu, saudara, namanya Aegatheas, saudara. Dia panggil si Andreas untuk ketemu dan dia bilang begini, aku kasih kamu pilihan. Kalau kamu mau berhenti untuk percaya Yesus, kalau kamu mau berhenti untuk mewartakan tentang Yesus, kalau kamu mau berhenti untuk menyatakan Yesus kepada banyak orang di luar sana, kamu akan aku jaga, kamu akan selamat. Tapi kalau kamu tetap melakukannya, kamu akan disiksa, bahkan kamu akan mati. Dan saya mau bilang, saudara, singkat cerita,
Andreas sekalipun diperhadapkan pada posisi yang sukar, diperhadapkan pada penderitaan yang berat, diperhadapkan pada hidup dan mati, Andreas tetap memilih untuk setia mengikuti Yesus. Bahkan gak sampai di situ saudara, ketika dia disiksa, dia ditelanjangi saudara, kemudian dicambuk, dihajar dengan begitu sadisnya saudara di depan banyak orang. Dia disalibkan, tapi bukan salib yang biasa, tapi salibnya bentuk X saudara. Dia disalibkan dan terkenal sampai hari ini jadi salib Saint Andreas. Dan juga jadi dasar untuk pembuatan bendera Skotlandia. Kalau saudara lihat bendera Skotlandia itu bentuk X, itu karena mereka sangat menghormati Andreas saudara. Andreas ini saudara, dia disalibkan, bahkan dari beberapa buku yang saya baca, dia tidak dipaku tapi diikat, sengaja diikat supaya matinya lama saudara. Kemudian diputar kepalanya di bawah saudara. Dan sengaja ditaruh di depan banyak orang, di mana banyak orang bisa lalu lalang, supaya menjadi contoh bahwa kalau nggak ikut pemerintahan, nggak ikut aturan Romawi, hasilnya seperti dia. Tapi hebatnya, sekalipun sudah menderita luar biasa, 2 hari lamanya Andreas tetap setia mewartakan tentang Yesus. Dalam kekristenan kita, ikut Tuhan kadang-kadang gak gampang. Dalam kekristenan kita, jadi Kristen kadang-kadang tuh gak enak. Ada saat-saat kita bisa dihina, ada saat-saat kita bisa didiskreditkan, ada saat-saat kita bisa diperlakukan gak adil, bahkan ada saat-saat kita bisa dianiaya saudara. Tapi saya mau bilang, apapun keadaannya, tetap setia ikut Yesus. Amin. Pak, tapi saya dihina Pak. Ya, anak Tuhan mah kalau cuma dihina mah udah biasa. Kalau cuma dihina, Kristen. Kristen gak masuk surga, Kristen gak masuk surga. Udahlah, gak usah. Gak usah. Santuy bro, santuy. Oh, masuk surga, oke, gaskan. Kristen gak masuk surga, hah? Gak masuk surga? Kita lihat saja siapa yang nanti ke surga. Gak usah sakit-sakit hati. Aduh, dihina, Pak Pendeta. Tapi masalahnya Pak Pendeta, berkat saya dihalangi karena saya orang Kristen Pak Pendeta. Berkat kita bukan ditentukan oleh manusia. Berkat kita datangnya dari kerajaan sorga. Orang boleh tahan berkat saudara, tapi berkat Tuhan gak ada yang bisa tahan. Kalau Tuhan sudah buka, pasti Tuhan berkati. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya jadi saksi kok. Ada orang yang saya kenal berusaha untuk nahan berkat saya. Memang gak besar, tapi nyakitin ketika tahu itu saudara. Tapi gak nyampe beberapa hari dari itu saudara, Tuhan gantikan berkat ratusan kali lipat dari apa yang dia tahan saudara. Berkat kita berkat kerajaan sorga itu kenapa? Oh, udahlah. Mau orang hina, mau orang diskreditkan, mau orang aniaya sekalipun, semua itu gak sebanding dengan anugerah besar kasih Tuhan yang Tuhan sediakan ketika akhir zaman. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Setia. Sebagai penutup saudara, tadi pagi ketika saya mau membawakan khotbah ini, yang Tuhan taruh bukan cuma bicara tentang kesetiaan kita sama Tuhan. Karena kalau bicara tentang kesetiaan sama Tuhan, saya juga mau ajak saudara untuk apa? Belajar, lihat dari Bapak Gembala sidang kita bersama Ibu. Mereka adalah bukti nyata, buah dari kesetiaan hidup sama Tuhan. Sekalipun berat, sekalipun begitu banyak tantangan, rintangan, bahkan diperhadapkan pada hidup dan mati, mereka setia ikut Tuhan. Akhirnya apa? Lihat hasilnya. Berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Nah, selain bicara tentang kesetiaan sama Tuhan, yang Tuhan taruh dalam hati saya tadi pagi adalah bicara tentang apa? Kesetiaan kita terhadap sesama kita. Yang sudah menikah, kesetiaan kita terhadap suami kita, terhadap istri kita. Karena jangan bilang sama saya, Pak Pendeta, saya setia sama Tuhan, tapi pada kenyataannya hidupmu gak setia sama pasanganmu. Jangan bilang sama saya kau setia sama Tuhan, kalau sama pasanganmu saja kau gak setia.
Sama yang kelihatan saja kau nggak setia, apalagi sama yang nggak kelihatan. Saya mau bilang saudara, belajarlah untuk setia. Yang udah punya suami, yang udah punya istri, udah setialah. Hari-hari ini kan iblis benar-benar jual murah dosa saudara. Untuk mau dosa hari-hari ini saudara, udah gampangnya bukan main. Dari handphone, kau bisa dosa. Hari-hari ini mau dosa, mohon maaf ya. Tinggal buka handphone, ambil, buka aplikasi. Saya ingat banget. Saya waktu itu kan suka ngedit video, pindah-pindah dari handphone Android ke iPhone. Akhirnya saya cari yang tidak dikompres. Kalau kirim video yang nggak ngekompres, kayak WhatsApp kan dia ngekompres. Akhirnya saya download itu aplikasi warna hijau itu, namanya chat-chatan apa itu? Saya nggak usah sebut namanya. Pokoknya namanya ada chat-chat. Saya download. Iya, saya kan nggak tahu apa-apa ya. Saya kan masih polos. Iya, ibarat domba saya ini tak bercacat celah. Ketika saya download, ya Tuhan, isinya apa? Saya buka. Anda sendirian. Anda kesepian? Hubungi kami. Kalau iman gak kuat, tinggal tekan itu, cek. Gak lama setelah itu, datang dia. Shalom. Dosa. Iblis hari-hari saudara benar-benar jual murah dosa saudara. Tapi saya mau bilang, kita bukan orang-orang murahan. Kita ini anak Tuhan, ditebus dengan darah yang mahal. Amin. Jaga kesetiaan. Yang udah punya istri, punya suami, jaga setia. Saya bukan cuma bicara buat yang menikah ya. Buat anak-anak muda juga yang masih pacaran, ayo. Jangan kau pikir, udahlah Pak Pendeta nanti aja. Kalau aku udah mau menikah baru aku setia. Sekarang mah sistem sih. Koleksi, seleksi, baru resepsi. Enggak. Dari muda belajar untuk setia. Karena saya mau bilang, kalau dari muda kau nggak setia, percaya, itu bisa jadi habitatmu, akan terbawa sampai kau menikah. Dari muda setia. Kalau udah punya pacar, udah satu aja jaga. Karena hari-hari ini saudara ngeri banget di luar sana. Makanya jaga dengan baik. Udah punya satu, udah jaga, sayang dengan baik, setia, fokus. Walaupun banyak yang suka godain, karena gini, ketika kau jomblo kadang-kadang gak ada yang godain. Tapi ketika udah punya pacar, itu setan-setan banyak yang datang. Betul, saya juga heran. Ketika jomblo, gak ada yang godain. Ada juga sih jemaat. Tapi waktu punya pacar, banyak yang godain. Tuhan. Nah, itu kenapa ya? Apalagi kalau udah mau serius, sudah fokus terus, Pak Pendeta, banyak godaan, ya memang begitu. Tapi ya udah, bisa dengan cara apa? Posting foto kalian berdua, supaya orang lihat, oh dia udah punya pacar. Supaya kalau imanmu gampang goyah, lihat, oh mereka lihat udah punya pacar. Mereka pikir dua kali. Karena kadang-kadang saudara hari-hari ini, jangankan masih foto sendirian, foto berdua aja tetap digodain. Kan zaman sekarang bukan cuman, kalau zaman dulu kan, sebelum janur kuning melengkung. Zaman sekarang, sebelum bendera kuning berkibar. Ngeri loh. Makanya nih anak muda nih, ayo pasang kalau udah punya pacar, apalagi wanita-wanita, pasang foto pacarmu berdua, akuin dia, pasang. Kalau orang nanya, jawab jujur. Itu siapa? Itu. Jujur loh. Belajar kejujuran. Siapa itu? Supir. Enggak. Udah. Canda ya, jangan saudara bilang beneran ya. Baru gara-gara rokok kemarin saya suruh putusin, banyak yang putus beneran. Gara-gara ini jangan ada banyak putus lagi ya. Nanti pada minta tanggung jawab sama pendeta lagi. Saya bilang ayolah, jadilah orang-orang setia. Karena sekali lagi janji firman Tuhan, ketika kita mau setia sampai akhir, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jadilah setia. Bilang sama yang ngomong, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.